Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Kisah hari ini bukan sekadar cerita biasa, tapi luka yang disembunyikan di balik baju kumal. Dan harga diri yang diinjak-injak hanya karena penampilan. Di sebuah ban mewah, seorang wanita paruh baya berdiri kikuk, dengan wajah letih dan tas kain kumal. Niatnya hanya ingin ambil sedikit tabungannya. Namun yang ia terima adalah tawa, ejekan, dan penghinaan. Dari mulut-mulut sombong yang tak tahu siapa dia sebenarnya. Namun dalam hitungan detik, semua kepala yang menunduk menghina akan mendongak ketakutan. Saat wanita itu mengucap satu kalimat yang mengguncang seisi bank. Siapakah dia sebenarnya? Dan kenapa bank itu berubah seperti medan perang batin? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Siang itu matahari menggantung rendah di atas gedung-gedung kaca. Jalan raya kota besar tampak padat merayap. Klakson bersahutan. Dan udara kota membawa aroma mesin dan kelelahan. Di sudut jalan, tepat di depan sebuah bank swasta ternama, seorang wanita parubaya berdiri terpaku. Namanya Bu Marni. Rambutnya digelung seadanya. Kulit wajahnya kusam dimakan waktu. Dan bajunya hanyalah daster tua warna pudar. Ia menggenggam tas kain lusuh yang disampirkan di bahunya. Di tangannya tergenggam erat sebuah buku tabungan lama. Dan selembar KTP yang warnanya mulai pudar. Ia melangkah masuk ke dalam gedung megah itu. Lantai marmer mengilap. Lampu gantung kristal bergoyang ringan. Aroma pengharum ruangan menyambut setiap nasabah. Namun tak ada satupun yang menyapa wanita itu. Hanya tatapan sinis yang dilemparkan dari segala arah. Di dalam, para pengusaha muda berjas. Ibu sosialita dengan tas mahal. Pegawai bank berseragam rapi. Semua sibuk dengan urusan dan gengsi mereka. Namun langkah Bu Marni tetap tenang. Meski sandal jepit usangnya berdecit tiap menapak marmer. Ia berdiri di antrean paling ujung. Beberapa orang langsung memundurkan diri. Astaga, bau apa ini? Bisik seorang wanita muda. Ngapain juga masuk bank pakai baju kayak gitu? Timpal yang lain. Satpam ban yang berdiri di sudut ruangan melirik Bu Marni penuh curiga. Ia nyaris maju untuk menegur. Tapi urung. Mata Bu Marni menatap lurus ke depan. Ia menunggu gilirannya. Sambil sesekali mengelus pergelangan tangannya yang lelah. Akhirnya, giliran Bu Marni tiba. Teller muda yang berjilbab modis menyambutnya dengan senyum kaku. Suara dinginnya keluar tanpa empati. Ibu ada keperluan apa ya? Bu Marni menjawab pelan. Saya ingin tarik 500.000. Teller itu mendengus ringan. Lalu memutar matanya ke arah layar komputer. Ibu yakin saldo rekeningnya cukup? Ini bukan tempat minta-minta loh. Ucapnya dengan nada tajam. Di meja sebelah, dua pegawai lain menahan tawa. Salah satu dari mereka berbisik. Gila, nekat amat gembel masuk bank beginian. Bu Marni tetap diam. Ia menyodorkan buku tabungan dan KTP tanpa sepatah kata. Teller mulai mengetik. Malas dan setengah acuh. Namun, wajahnya berubah saat layar monitor menampilkan saldo rekening.
Matanya membelalak. Nafasnya tertahan. Tangannya tiba-tiba gemetar ringan. Teller itu langsung menunduk. Mencoba menyembunyikan ekspresi kagetnya. Di layar monitor terpampang angka yang tidak bisa disangkal. Saldo, 50.327 juta rupiah. Ruangan mendadak senyap. Teller segera memanggil manajer dengan suara pelan. "Pak manajer, tolong kesini sebentar." Seorang pria paruh baya berdasi rapi mendekat. Melihat layar. Dan langsung memucat. Ia menoleh cepat ke teller. "Jangan bilang siapa-siapa. Biar saya yang urus." Bu Marni tetap berdiri tenang. Tak bergeming sedikit pun. Wajahnya datar. Seolah angka miliaran itu tak berarti baginya. Manajer menyapa dengan senyum yang lebih sopan dari sebelumnya. "Selamat siang Ibu, mohon maaf. Bolehkah Ibu kami persilakan ke ruang prioritas untuk pengecekan data?" Belum sempat Bu Marni menjawab. Seorang ibu sosialita menyela dengan suara lantang. "Apa-apaan ini Pak? Masak gembel kayak dia dilayani di ruang prioritas? Jangan bikin malu dong, ini tempat orang-orang terhormat." Seisi ruangan mulai berbisik. Satpam melangkah pelan ke arah Bu Marni. "Maaf Bu, mungkin lebih baik urusannya di luar saja." Tapi Bu Marni menatap mereka satu persatu. Dan dengan suara pelan tapi tegas ia berkata, "Kenapa? Apakah uang saya tidak layak untuk dilayani di sini?" Kalimat itu memaku semua yang mendengarnya. Saat itu, belum ada yang tahu bahwa kalimat berikutnya dari Bu Marni akan membuat jantung semua orang berhenti berdetak. Ia menarik napas pelan. Menatap teller yang dari tadi meremahkannya. Dan dengan suara tenang ia berkata, "Tadi saya ingin tarik 500.000. Tapi sekarang saya berubah pikiran. Saya ingin tarik seluruh tabungan saya hari ini." Seisi bank membeku. Para pegawai saling menatap. Satpam melangkah mundur. Dan teller mendadak tak mampu berkata apa-apa. Manajer gemetar menatap angka di layar. Dan tahu hari itu akan menjadi hari paling menegangkan dalam sejarah hidupnya. Semua orang dalam gedung bank itu tak bergerak. Wajah-wajah yang tadinya menertawakan kini tertahan di ambang bingung dan takut. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menekan. Seolah menambah beku suasana yang mendadak berubah drastis. Bu Marni tetap berdiri di depan meja teller. Matanya menatap lurus. Suaranya tadi masih menggema di kepala semua yang mendengarnya. "Saya ingin tarik seluruh tabungan saya hari ini." Manajer bank, Pak Randy, hanya mampu mengangguk pelan. Wajahnya sudah tak lagi bisa menyembunyikan kepanikan. Ia tahu, proses penarikan tunai dalam jumlah besar bukan hanya soal cetak slip dan serah uang. Ini menyangkut persetujuan pusat, pengamanan bersenjata, dan reputasi bank itu sendiri. Pak Randy menoleh ke teller, memberi isyarat dengan dagu. "Hubungi pusat. Cepat." Teller muda itu, yang sebelumnya paling angkuh, kini tampak menunduk dalam. Tangannya gemetar saat mengetik pesan. Pipinya pucat. Napasnya dangkal. Di sisi lain ruangan, ibu-ibu sosialita yang tadi berdiri dengan angkuh kini mulai terdiam. Beberapa mencoba menarik langkah mundur. Ada yang menggenggam ponsel, berpura-pura sibuk. Padahal kamera mereka diam-diam menyala. Merekam diam-diam dari balik tas mahal.
Seorang pria muda bersetelan jas abu-abu duduk di sofa ruang tunggu prioritas. Mengangkat telepon dan bicara cepat. "Bro, lu nggak bakal percaya. Ada ibu-ibu gembel barusan ngomong mau tarik 50 miliar. Iya, 50 miliar. Di bank gua. Serius. Gua lihat sendiri layar monitornya." Pak Randy berjalan cepat ke ruang belakang. Menghubungi kantor pusat. Wajahnya terlihat makin tegang setelah pembicaraan singkat di telepon. Dari balik kaca, beberapa pegawai mulai berkumpul. Berbisik pelan. Tangan mereka menutupi mulut. Namun tak satu pun berani tertawa lagi. Sementara itu, Bu Marni masih berdiri tegak. Tanpa banyak bicara. Hanya sesekali mengusap keningnya yang berkeringat. Ia memeluk erat tas kain lusuh di dadanya. Buku tabungan tetap tergenggam di tangan kirinya. Beberapa menit berlalu. Dan seisi ruangan masih dalam suasana tegang. Sampai kemudian, pintu kaca otomatis berbunyi. Dua pria berseragam hitam masuk. Mereka adalah tim keamanan internal bank. Langkah mereka cepat dan penuh isyarat. Mereka segera menemui Pak Randy yang baru kembali ke lobi. "Pak, dari pusat disuruh siapkan ruang tertutup dan periksa ulang datanya. Mereka minta waktu 30 menit. Sambil siapkan pengawalan dari tim eksternal." Pak Randy mengangguk cepat. "Antar ibu ini ke ruang prioritas. Perlakukan dengan sangat sopan." Salah satu petugas mendekati Bu Marni. "Ibu, mohon ikut kami ke ruangan khusus untuk proses verifikasi lebih lanjut." Bu Marni menoleh pelan. Menatap pria itu dari atas ke bawah. Suaranya tetap rendah. "Kalau memang prosedurnya seperti itu, saya ikut." Dengan langkah perlahan, Bu Marni berjalan melewati kerumunan yang kini hanya bisa terdiam. Orang-orang yang tadi mencibir, kini menunduk. Tak berani menatap langsung. Di luar gedung, kabar mulai tersebar. Media lokal yang biasa mangkal di jalan raya depan bank sudah mendengar isu yang tak biasa. Sebuah mobil sedan kecil berhenti. Dua orang wartawan turun. Mereka mengintip dari balik kaca. Kamera menyala. Mikrofon tersembul dari dalam jaket. Di dalam, Pak Randy mengatur segalanya dengan terburu-buru. Ia memberi perintah kepada semua teller. Jangan ada yang komentar. Jangan ada yang keluar ruangan. Siapkan minuman dan segala keperluan. Pastikan semua proses sesuai protokol. Di ruang prioritas, Bu Marni duduk di sofa abu tua. Di depannya, disuguhkan segelas air mineral dan sepiring kecil kue-kue ringan. Ia tak menyentuh apapun. Hanya duduk tenang. Matanya menatap lurus ke arah dinding. Detik demi detik berlalu. Di luar ruangan, suara langkah kaki terdengar semakin ramai. Pegawai bank mondar-mandir. Sebagian dengan wajah panik. Sebagian mencoba menyembunyikan rasa malu. Di meja teller, wanita muda yang tadi paling merendahkan Bu Marni masih duduk kaku. Ia menggenggam kedua tangan di atas pahanya. Kepalanya menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Dalam hati, ia mulai menyesali kata-katanya yang tadi keluar dengan ringan. Tak lama kemudian, dari pintu depan bank, dua mobil bersirine rendah masuk ke halaman. Mobil pengangkut uang bersenjata berhenti perlahan. Diikuti oleh satu sedan hitam mewah.
Seorang pria berjas biru tua keluar dari sedan. Langkahnya cepat dan penuh wibawa. Semua pegawai bank langsung berdiri menunduk. Itulah direktur cabang bank tersebut. Direktur masuk ke dalam. Tanpa basa-basi langsung menuju ruang prioritas. Membuka pintu dengan sopan. Dan sedikit membungkuk di depan Bu Marni. "Selamat siang, Ibu. Perkenalkan. Saya direktur cabang bank ini. Mohon maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan tadi." Bu Marni hanya mengangguk ringan. Tanpa menjawab. Direktur melirik ke sekeliling. Kemudian berkata tegas. "Siapkan semua proses penarikan dengan prosedur tertinggi. Pastikan keamanan dan kenyamanan ibu ini terjamin sepenuhnya." Pak Randy mengangguk cepat. "Siap, Pak Direktur." Seiring waktu berjalan, ruang bank makin padat. Beberapa nasabah yang masih bertahan berdiri di pojok ruangan dengan wajah bingung. Mereka tak tahu harus pergi atau tetap menonton. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi hinaan. Semua wajah penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya wanita itu? Kenapa bisa punya uang sebanyak itu? Sementara itu, Bu Marni duduk tanpa banyak bicara. Hanya menatap keluar jendela. Ke arah jalan raya yang sibuk. Sinar matahari mulai menguning. Mengintip dari sela kaca. Dan saat semua mata tertuju padanya. Saat semua pihak mulai bergerak memproses penarikan. Saat pegawai bank mulai tersadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang bukan sembarang orang. Pintu bank terbuka lagi. Kali ini, yang masuk adalah seseorang yang tidak asing bagi mereka. Seorang pria tua, berjas rapi, berjalan perlahan dengan tongkat kayu elegan. Wajahnya berwibawa. Mata tajam penuh ketenangan. Semua pegawai langsung menunduk dalam-dalam. Tak ada yang berani menyapa. Karena itulah pemilik saham utama bank tersebut. Tokoh besar di balik berdirinya cabang bank itu. Dan ia langsung berjalan menuju Bu Marni. Tanpa menoleh ke siapapun. Dengan senyum hangat dan suara penuh kelembutan. Ia berkata, "Marni, kamu kesini juga rupanya." Ruangan kembali hening. Semua kepala menoleh. Beberapa pegawai membelalak. Seorang teller menutup mulutnya tak percaya. Bu Marni berdiri pelan. Menunduk sopan. "Maaf, Paman. Saya hanya ingin urus tabungan. Tadi ada sedikit kesalahpahaman." Pria tua itu mengangguk. Lalu menatap seluruh pegawai di dalam ruangan. Matanya menyapu satu persatu wajah yang membatu. Lalu ia berkata, dengan suara rendah namun sangat tegas. "Harusnya kalian tahu siapa yang kalian hadapi. Dia bukan cuma nasabah prioritas. Dia keluarga saya." Kata-kata itu menghantam seisi ruangan seperti badai. Pak Randy menunduk makin dalam. Direktur membeku. Teller-teller muda mulai menangis diam-diam. Di luar, suara wartawan mulai terdengar dari pengeras suara. Laporan langsung dimulai. Kamera diarahkan ke jendela kaca. Semua orang kini tahu bahwa kisah hari itu baru saja berubah arah sepenuhnya. Setelah kata-kata tajam pria tua itu memenuhi ruangan, semua pegawai bank terdiam membisu. Udara dingin dari mesin pendingin ruangan kini tak sanggup menenangkan kegugupan. Mata-mata yang tadinya penuh angkuh kini menunduk dalam-dalam.
Pipih-pipih yang semula tertawa kini tertutup tangan gemetar. Pria tua itu, pemilik saham utama bank tersebut, berdiri kokoh di tengah ruangan. Wajahnya keras. Suaranya tenang. Namun setiap kata yang keluar dari bibirnya mengiris hati seluruh yang mendengarnya. Aku tak pernah menilai seseorang dari bajunya, dari sepatu yang dipakai, atau dari dompetnya yang terlihat lusuh. Karena aku tahu, yang paling mahal dari seseorang adalah sikap dan hati. Ia menoleh ke direktur, lalu ke manajer, kemudian ke teller muda yang kini mulai menangis perlahan. Tangannya menunjuk mereka satu-satu. Apa kalian tahu berapa banyak orang seperti Marni di luar sana, yang menyimpan emas dalam diam, yang hidup sederhana karena tak ingin dipuja, dan kalian malah menertawakannya? Direktur hanya bisa menunduk. Pak Randy bahkan tak berani membuka mulut. Sementara teller muda menggigit bibir bawahnya. Matanya merah. Napasnya tak teratur. Bu Marni berdiri di samping pria tua itu. Kepalanya menunduk. Wajahnya datar. Namun matanya menyiratkan luka yang selama ini dipendam. Ia lalu membuka suara. Perlahan namun jelas. Tadi kalian tanya, kenapa saya bisa punya uang sebanyak itu? Kenapa orang seperti saya datang ke tempat ini dengan penampilan seperti ini? Semua wajah kini menoleh ke arahnya. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Hanya tatapan yang tajam dan lekat. 12 tahun yang lalu, saya adalah istri dari seorang pengusaha besar. Suami saya orang yang sangat disegani. Tapi ia tak menyukai sorotan. Ia lebih suka bekerja dalam diam. Sampai akhirnya ajal menjemputnya saat usia kami belum genap setengah abad. Bu Marni menarik napas pelan. Tangannya mengelus tas kain yang digendong di dadanya. Sebelum ia meninggal, ia menyerahkan semua asetnya pada saya. Dan berpesan, jangan pakai kekayaan ini untuk pamer. Tapi jadikan sebagai ladang untuk kebaikan. Biarkanmu hidup tenang, sederhana. Karena dunia ini bukan tempat untuk memuaskan ego. Di sudut ruangan, teller yang paling awal mencibir. Menangis tanpa suara. Air matanya jatuh deras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bu Marni melanjutkan. Dan sejak saat itu, saya hidup seperti ini. Tak pernah ganti daster. Tak pernah peduli apakah orang lain akan memandang saya rendah. Karena saya tahu, saya tidak hidup untuk mata orang lain. Direktur memejamkan mata. Wajahnya tampak bersalah. Pak Randy mencengkeram tangannya sendiri. Berusaha menahan rasa malu. Di luar bank, kerumunan mulai padat. Media sudah menyiapkan siaran langsung. Mikrofon diarahkan ke jendela kaca. Beberapa warga berdiri di trotoar, menonton dari balik kaca dan pagar pembatas. Suara reporter terdengar sayup. Pemirsa, kita sedang menyaksikan kejadian luar biasa. Seorang wanita sederhana yang sebelumnya sempat diperlakukan tidak pantas oleh petugas bank, ternyata menyimpan dana fantastis senilai lebih dari 50 miliar rupiah. Dan ia diketahui sebagai kerabat langsung dari pemilik saham bank ini sendiri. Di dalam, situasi berubah perlahan. Bukan lagi ruang yang penuh keangkuhan, tapi menjadi panggung penyesalan. Tempat orang-orang menyadari kesalahan dan menatap diam seorang wanita paruh baya yang telah membuka mata mereka.
Tiba-tiba, suara printer dari ruangan belakang terdengar. Seorang pegawai datang tergesa membawa berkas. Direktur menyambutnya. Membaca cepat. Kemudian menoleh ke Bu Marni. "Ibu, proses penarikan sudah disiapkan. Kami hanya tinggal menunggu tanda tangan Ibu untuk memindahkan dana sesuai permintaan. Dan pengawalan juga sudah menunggu di luar." Bu Marni menatap berkas itu, lalu tersenyum tipis. Namun senyum itu mengandung makna dalam. Ia menggeleng pelan. "Tidak perlu." Direktur tampak bingung. Pak Randy mengangkat wajah penuh tanya. "Maaf Ibu. Maksudnya tidak perlu?" Bu Marni menatap mereka semua. Matanya perlahan menyapu wajah demi wajah. Lalu dengan suara pelan namun penuh kekuatan ia berkata, "Saya tidak akan tarik uang itu. Bukan hari ini. Bukan besok. Dan mungkin tidak pernah." Seisi ruangan terdiam lagi. Semua seakan menahan napas. "Uang itu akan tetap saya simpan di sini. Bukan karena saya tidak mampu mengambilnya. Bukan karena saya takut. Tapi karena saya ingin memberi pelajaran. Untuk kalian semua yang tadi menganggap saya rendah. Yang menertawakan saya tanpa tahu siapa saya. Yang menyangka nilai seseorang ditentukan dari pakaiannya. Dari sandalnya. Dari warna kulitnya. Atau dari cara ia melangkah masuk ke ruangan ini." Ia menoleh ke teller muda, yang kini menangis terisak. "Mbak, ingat baik-baik. Hati yang merendahkan orang lain takkan pernah terangkat tinggi. Sekalipun di balik meja kaca dan seragam mahal, teller itu hanya bisa menunduk. Mulutnya terbuka ingin minta maaf. Namun suara tak keluar. Tangisnya tertahan di tenggorokan. Pria tua di samping Bu Marni menghela napas. Matanya berair. Ia memegang bahu keponakannya dengan lembut. "Itulah kenapa aku selalu menghormatimu, Marni." Bu Marni tersenyum. Ia melangkah perlahan ke pintu ruangan. Semua pegawai berdiri mematung. Satpam membuka jalan. Direktur membungkuk. Pak Randy menunduk. Dan pegawai lain berdiri kaku. Seperti patung yang dilanda rasa bersalah tak berujung. Sebelum keluar, Bu Marni berhenti sejenak. Berbalik. Menatap semua yang ada di dalam bank. Dengan suara bening namun kuat, ia berkata, "Semoga kejadian hari ini membuat kita semua jadi manusia yang lebih baik. Yang tak menilai orang dari apa yang terlihat di luar. Karena terkadang, hati yang paling berharga dibungkus oleh penampilan yang paling sederhana." Kemudian ia melangkah keluar. Pelan namun pasti. Meninggalkan ruangan yang tak akan pernah sama lagi. Di luar, kamera media merekam. Warga bertepuk tangan pelan. Dan dari balik layar, jutaan orang akan menyaksikan kisah ini. Dan mungkin untuk pertama kalinya, mereka akan menunduk. Mengingat betapa sering mereka menilai manusia dari apa yang tak semestinya. Kota mulai lengang. Matahari perlahan tergelincir ke arah barat. Langit mengguratkan semburat jingga. Sementara Bu Marni menapaki trotoar perlahan. Langkahnya tetap ringan. Meski semua mata yang menatapnya kini berbeda. Sepanjang jalan keluar dari bank itu, banyak orang berdiri. Mereka yang tadi hanya melihat dari balik kaca, kini membuka jalan. Beberapa membungkuk hormat. Yang lainnya hanya mampu menatap dengan rasa malu.
Kamera-kamera televisi terus mengikuti. Suara reporter terus bergema dari pengeras suara. Pemirsa, wanita sederhana yang menjadi sorotan hari ini baru saja meninggalkan lokasi setelah mengguncang sistem perbankan nasional. Bukan karena kejahatan, bukan karena skandal, tapi karena keteguhan hati dan cara luar biasanya dalam memberi pelajaran pada semua orang. Di balik mobil hitam milik paman tuanya, Bu Marni berhenti sejenak. Ia tidak langsung masuk. Matanya menatap ke arah bangunan bank yang beberapa jam lalu penuh dengan tawa ejekan. Dalam diam, ia menggumamkan sesuatu. Tak ada yang mendengar. Tapi dari bibirnya yang bergerak pelan, terlihat lirih-lirih kalimat sholawat yang mengalun tenang. Paman tua itu menyentuh bahunya pelan. "Mari, biar paman yang antar pulang." Bu Marni menoleh. Senyumnya muncul kembali. Tipis, tenang, tulus. Ia masuk ke dalam mobil tanpa berkata apa-apa. Di dalam mobil, udara sejuk menyelimuti. Namun hatinya tetap hangat. "Paman." Suara Bu Marni pelan. "Aku hanya ingin tahu, sejauh apa manusia bisa lupa bahwa setiap jiwa punya nilai? Bahkan saat wajah dan pakaiannya tak bernilai." Pria tua itu hanya mengangguk. Tak banyak kata, tapi matanya menatap keluar dengan getir. Mobil bergerak perlahan, meninggalkan lokasi bank. Di belakang mereka, kerumunan masih berdiri. Sebagian menonton, sebagian merekam, sebagian merenung. Di dalam gedung bank, suasana belum pulih. Direktur duduk di ruangannya. Wajahnya tertunduk. Kedua tangannya menggenggam kepala. Pikirannya berkecamuk. Tak hanya karena uang, tapi karena harga dirinya yang tercabik hari ini. Pak Randy berdiri di sisi meja. Tangannya tak berhenti mengusap wajah. "Pak, saya benar-benar tak tahu." Direktur mengangkat wajah. Matanya merah. "Semua orang hari ini belajar hal besar. Danmu salah satu dari yang paling perlu belajar. Randy, kita terlalu lama menilai manusia dari kaca depan, bukan dari isi dalamnya." Di ruang teller, wanita muda itu masih duduk. Tak sanggup berdiri. Ia menggenggam buku tabungan Bu Marni yang tadi sempat ia pegang. Air matanya masih mengalir. Tangannya gemetar. Seorang rekan teller lain mendekat, meletakkan tangan di bahunya. "Gak apa-apa, kita semua salah tadi." Tapi teller itu menggeleng. Aku yang paling kejam. Aku bilang dia minta-minta. Aku tanya yakin saldo ada isinya. Aku yang bilang dia numpang pamer." Isaknya terdengar lirih, menyayat, penuh sesal. Di seberang meja, seorang nasabah pria yang sempat ikut tertawa memalingkan wajah. Matanya menatap jendela. Tangannya mengepal. Pipinya menegang. Di dadanya ada luka kecil yang baru disadarinya hari ini. Sementara itu, di rumah kecil di pinggiran kota, terdiri dari kayu tua dan pagar besi berkarat, Ibu Marni turun dari mobil paman tuanya. Ia berdiri di depan pagar, menghela napas panjang, kemudian menoleh. "Terima kasih sudah antar." Paman tua itu hanya mengangguk. "Kalau ada apa-apa, hubungi paman, ya?" "Insya Allah," jawab Bu Marni singkat. Ia melangkah masuk.
Pintu kayu reot itu digeser pelan. Di dalam, seorang anak remaja duduk di lantai, membaca buku di bawah cahaya lampu redup. Ia segera berdiri. "Ibu." Bu Marni tersenyum. "Bagaimana hafalan surat tadi?" Anak itu mengangguk mantap. "Alhamdulillah, sudah sampai ayat 32. Senyum Bu Marni merekah. Ia mengelus kepala anak itu. "Bagus. Simpan dalam hati. Karena itu lebih mulia dari simpanan 50 miliar. Anak itu memeluk ibunya. Tak tahu bahwa hari itu, ibunya baru saja mengubah banyak hal di luar sana. Tak tahu bahwa dunia sedang membicarakan wanita yang kini sedang menyeduh teh di dapur kecil mereka. Di internet, video kejadian hari itu mulai viral. Potongan-potongan rekaman dari kamera ponsel. Tertangkap wajah teller yang mendadak pucat. Tertangkap ekspresi manajer yang mendadak bingung. Tertangkap senyum tenang Bu Marni saat berkata, "Saya ingin tarik semua uang saya hari ini." Komentar membanjiri. Semua memuji. Semua menyesal. Semua merasa tersentuh. Banyak orang menulis ulang cerita itu dengan versi mereka. Tapi satu benang merah tak pernah hilang. Bahwa pelajaran terbesar kadang datang dari tempat yang tak pernah diduga. Di ruang kantor pusat bank. Laporan tentang kejadian hari itu sudah mendarat di meja dewan direksi. Salah satu anggota direksi membaca dengan kening berkerut. Kerabat pemilik saham. Nama, Marni. Jumlah simpanan, 50,327 miliar. Status, dorman premium account. Alamat, pinggiran kotak. Ia menoleh ke rekan di sebelahnya. Bagaimana bisa kita tidak tahu ada nama sebesar ini? Jawaban itu tak datang. Karena pertanyaan yang lebih tepat bukanlah, kenapa tidak tahu? Tapi, kenapa tak pernah peduli? Di sebuah grup kecil ibu-ibu komplek, seorang wanita sosialita menuliskan pesan. "Maaf, teman-teman. Hari ini saya banyak belajar. Ternyata yang kita anggap remeh bisa lebih mulia dari kita. Saya tadi di bank. Dan saya malu sekali." Beberapa membalas dengan emot sedih. Yang lain hanya membaca. Tapi di hati mereka ada dentuman bahwa sesuatu yang dalam telah berubah. Di rumahnya, setelah selesai mencuci gelas, Bu Marni duduk di kursi kayu kecil. Matanya menatap keluar jendela, ke arah langit senja. Angin masuk pelan, menerpa wajahnya yang tenang. Dan dalam bisu, ia kembali membaca pelan. Sholawat. Dari bibirnya yang tetap basah oleh kebaikan. Karena bagi Bu Marni, harta hanyalah titipan. Sedangkan akhlak adalah warisan sejati yang akan dibawa sampai akhir hayat. Kabar tentang wanita paruh baya yang menolak menarik uang 50 miliar setelah dihina pegawai bank menyebar secepat kilat. Bukan hanya viral di media sosial, tetapi juga jadi perbincangan serius di ruang-ruang formal. Bahkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Berkas laporan lengkap mengenai kejadian itu sampai ke meja Direktur Utama Bank Nasional di ibu kota. Di sebuah ruang rapat mewah yang berdinding kaca. 6 orang petinggi bank pusat duduk mengelilingi meja panjang. Laptop terbuka. Slide presentasi ditampilkan di layar. Dan di tengah layar itu, tampak satu nama, Marni Sulistyorini. Salah satu eksekutif bersuara. Saldo 50,327 miliar.
Terdaftar dalam akun premium dorman sejak 12 tahun lalu. Tidak pernah dicairkan besar-besaran. Tidak ada transfer masuk selama 10 tahun terakhir. Dan dia, tadi, menolak menarik dananya. Seorang pria tua bersetelan formal mengetuk-metukkan jarinya ke meja. Ini bukan hanya soal dana. Ini soal reputasi. Dan lebih dari itu. Ini menyangkut nilai-nilai kemanusiaan yang kita lupakan. Seorang wanita berkacamata membalik halaman laporan. Video viralnya sudah ditonton lebih dari 7 juta orang. Komentar mencapai 300.000. Ratusan media memberitakan. Semua dengan nada yang sama, rasa malu dan kekaguman. Direktur utama menoleh ke semua yang hadir. Siapkan tim untuk kunjungi Bu Marni secara pribadi. Bukan hanya karena dananya, tapi karena nilai moral yang telah ia ajarkan ke negeri ini. Dan pastikan, seluruh cabang bank kita melakukan pelatihan ulang soal etika pelayanan. Semua mengangguk. Tak ada yang membantah. Karena mereka tahu. Hari itu, seorang wanita sederhana telah mengubah wajah perusahaan besar dengan satu kalimat dan satu keputusan. Di sisi lain, di rumah kecilnya, Bu Marni sedang menyapu halaman. Tangan tuanya tetap lincah. Ia memungut daun-daun kering satu persatu. Seolah sedang menyusun kembali hidup yang telah lama ia jalani dengan diam. Anaknya duduk di bangku kayu. Membaca surat pendek. Suara lantangnya mengisi udara pagi. Ibu. Hari ini teman-temanku bilang ibu ada di berita. Betul, Bu? Bu Marni tersenyum. Mengangguk. Ya. Tapi bukan karena sesuatu yang hebat. Hanya karena kejujuran dan sedikit kesabaran. Anak itu menunduk. Lalu bertanya pelan. Ibu tidak marah waktu mereka menghina. Bu Marni diam sejenak. Menatap sapu di tangannya. Kemudian menjawab. Marah, itu mudah. Tapi menahan diri. Menyadarkan orang lain dengan cara yang baik. Itu lebih menggetarkan hati mereka daripada teriakan. Anaknya mengangguk kecil. Ia belum sepenuhnya paham. Tapi ia merasa damai setiap kali ibunya bicara. Di sore harinya, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Bu Marni. 2 orang pria berdasi turun. Mengetuk pintu pelan. Setelah memperkenalkan diri, mereka menyerahkan sebuah map berisi surat resmi dari direksi pusat. Ibu Marni, kami datang bukan hanya mewakili perusahaan, tapi juga sebagai manusia yang ingin belajar langsung dari ibu. Bu Marni menerima map itu. Membacanya perlahan. Senyumnya muncul. Terima kasih. Tapi saya bukan guru. Saya hanya ibu rumah tangga yang belajar dari hidup. Salah satu pria itu tersenyum kaku. Justru karena itu, Bu. Pelajaran paling jujur datang dari orang yang tidak mengajar dengan kata-kata, tapi dari tindakan. Mereka duduk. Mengobrol cukup lama. Membahas filosofi hidup sederhana. Tentang memilih diam saat direndahkan. Dan tentang menaruh harga diri lebih tinggi dari harga rupiah. Sebelum berpamitan, salah satu dari mereka berkata, kami ingin memberikan penghargaan khusus kepada Ibu. Karena telah menginspirasi banyak orang. Dan sebagai bentuk terima kasih dari perusahaan, Bu Marni menggeleng pelan. Tidak perlu. Saya tidak butuh penghargaan. Cukup kalian berubah. Cukup tidak ada lagi yang dihina karena bajunya.
Cukup tidak ada lagi teller yang menatap remeh. Itu jauh lebih berharga dari plakat emas. Dua pria itu terdiam. Mata mereka memerah. Satu dari mereka menunduk, menggenggam tangan Bu Marni sebentar. Lalu berkata lirih, "Baik, Bu. Kami akan jaga itu." Di luar rumah, wartawan sudah kembali berkerumun. Namun kali ini, mereka tidak datang dengan pertanyaan mengejar. Mereka datang dengan rasa hormat. Seorang reporter senior berdiri dengan mikrofon di tangannya. "Pemirsa, hari ini kita tidak sedang meliput sensasi. Kita sedang belajar tentang arti kemuliaan dari wanita paling sederhana yang pernah kami temui." Di layar televisi, tampak cuplikan wajah Bu Marni. Dengan dasternya yang lusuh, senyum tenangnya, dan kalimat yang tak pernah pudar di telinga siapapun. "Saya tidak akan tarik uang itu. Saya hanya ingin melihat bagaimana manusia memperlakukan sesama." Saat yang dilihatnya hanya kulit luar. Kalimat itu kini tertulis di banyak akun sosial. Dicetak di media cetak. Bahkan dibacakan dalam khutbah Jumat di beberapa masjid besar. Di dalam kamar, Bu Marni menulis di buku catatannya. Halaman yang sudah agak sobek, namun tetap rapi. Tulisannya kecil, penuh kehati-hatian. "Jika suatu hari aku tiada, biarkan kisah ini jadi pengingat bahwa akhlak lebih tajam dari kemarahan, bahwa ketenangan lebih dalam dari 1000 pembelaan, dan bahwa harta hanyalah titipan dari Allah, bukan alat untuk mengangkat kepala lebih tinggi dari yang lain." Ia menutup bukunya, memeluk anaknya, dan menggumamkan sholawat seperti biasa. Di luar, angin malam berhembus lembut. Sementara di jagat maya, jutaan orang sedang belajar dari wanita yang telah menunjukkan bahwa kekuatan paling tajam adalah diam yang penuh makna. Malam turun perlahan. Lampu-lampu kota menyala satu persatu. Di tengah riuhnya kehidupan, di antara deru kendaraan dan kilatan berita digital, sebuah rumah kayu di pinggiran kota tetap sunyi. Rumah Bu Marni. Di dalamnya, suasana tenang. Suara anaknya mengaji mengalun lembut. Udara malam masuk dari jendela kecil, membawa aroma tanah basah dan wangi melati dari halaman. Bu Marni duduk di sajadah, mengenakan mukena putih bersih yang telah ia pakai selama bertahun-tahun. Tangannya menengadah, dan dari bibirnya mengalun pelan sholawat yang biasa ia baca setiap malam. Ia tidak meminta kekayaan, tidak pula kekuasaan, tapi ia meminta satu hal pada Allah, agar hatinya tetap lembut, meski dunia tak pernah lelah menghakimi. Anaknya selesai membaca, kemudian mendekat dan duduk di samping ibunya. "Ibu, besok saya boleh ikut ke pasar?" tanya anak itu lembut. Bu Marni tersenyum. "Boleh. Tapi besok kita tidak ke pasar. Kita akan ke panti asuhan." Anaknya tampak heran. "Buat apa, Bu?" "Karena sebagian uang yang ibu simpan akan ibu alihkan ke mereka. Mereka lebih membutuhkan. Dan ibu inginmu belajar bahwa sebaik-baik harta adalah yang bermanfaat untuk sesama." Anak itu mengangguk pelan dan memeluk ibunya erat. Di saat yang sama, di layar-layar ponsel dan televisi, nama Bu Marni menjadi ikon. Bukan karena kekayaannya,
tapi karena keteguhan hati dan keikhlasannya. Sebuah stasiun televisi nasional bahkan menyiapkan program khusus. Judulnya, Wanita di Balik 50 Miliar. Narator dalam tayangan itu berkata, bukan tentang uangnya, tapi tentang pilihan untuk tidak menggunakannya demi balas dendam, melainkan untuk memperbaiki hati manusia. Tayangan itu menyentuh jutaan penonton. Banyak dari mereka meneteskan air mata, terutama saat cuplikan asli memperlihatkan wajah Bu Marni yang tetap tersenyum saat dihina, saat diabaikan, dan saat semua mata menghakiminya. Keesokan paginya, di panti asuhan yang sederhana, pengurus dan puluhan anak yatim berkumpul di aula kecil. Mereka belum tahu siapa yang akan datang. Mereka hanya diberitahu akan ada tamu penting yang membawa pesan kebaikan. Dan saat mobil Bu Marni tiba, semua anak bersorak kecil. Beberapa dari mereka berlari menyambut. Bu Marni turun dengan tas jinjing sederhana. Anaknya mengikuti dari belakang. Di dalam tas itu, bukan uang tunai, bukan pula hadiah mewah, tapi tumpukan catatan pribadi yang telah ia tulis selama lebih dari 10 tahun. Saat duduk di tengah ruangan, Bu Marni menyerahkan semua catatan itu ke kepala panti. Ini bukan hanya untukmu, tapi untuk semua anak-anak di sini. Di dalamnya ada kisah hidup, ada doa, ada pelajaran tentang kesabaran, dan tentang bagaimana tetap waras meski dihina. Kepala panti membuka salah satu buku. Membacanya pelan. Hari ini aku dihina di pasar. Hanya karena bajuku kusam. Tapi aku tetap tersenyum. Karena bajuku tidak menodai niatku untuk berbuat baik. Suara itu membuat suasana haru. Beberapa anak mulai menangis. Bukan karena kisahnya terlalu berat, tapi karena kejujuran kata-kata itu terasa begitu nyata. Anak-anak kemudian berbaris. Satu persatu menyalami Bu Marni. Mereka tak tahu siapa dia. Mereka tak tahu berapa uang yang ia miliki. Yang mereka tahu, ia datang membawa cinta dan cerita yang menyentuh hati. Sementara itu, di kantor pusat bank, sebuah ruangan khusus didirikan dengan nama Ruang Pelatihan Empati dan Akhlak. Di dalamnya, video kejadian Bu Marni diputar setiap minggu. Setiap teller baru, setiap karyawan baru harus duduk dan menonton. Di akhir pelatihan, mereka diminta menuliskan satu kalimat tentang apa yang mereka pelajari dari Bu Marni. Beberapa menulis, jangan menilai dari penampilan. Yang lain menulis, kesabaran mengalahkan kekuasaan. Dan satu kalimat yang paling sering diulang, terima kasih Bu Marni, engkau telah menyadarkan kami bahwa kita hanyalah hamba yang sedang diuji. Hari-hari berlalu. Namun nama Bu Marni tak pernah benar-benar padam. Ia tidak menjadi selebritas. Tidak pula menerima tawaran wawancara berbayar. Setiap kali wartawan datang, ia hanya berkata, tulislah tentang akhlak, bukan tentang saya. Ia tetap tinggal di rumah kecilnya. Tetap menyapu halaman. Tetap menyeduh teh di sore hari. Dan tetap menggumamkan sholawat setiap malam. Karena bagi Bu Marni, hidup bukan tentang menjadi pusat perhatian, tapi tentang menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya dunia. Di sebuah sekolah dasar di kota, seorang guru bercerita pada murid-muridnya.
Anak-anak, hari ini ibu akan bercerita tentang seorang wanita yang menunjukkan bahwa yang penting bukan baju mahal, tapi hati yang lembut. Semua anak mendengarkan, terpaku, tak berkedip. Dan saat guru menyebut nama Bu Marni, seorang anak mengangkat tangan. Bu, itu nama ibu temanku. Ibu yang suka pakai daster bunga-bunga. Guru itu terdiam. Ia menatap anak itu dan hanya tersenyum. Karena kisah itu nyata dan kini sedang menyebar. Bukan dari layar, tapi dari hati ke hati. Di rumahnya, malam kembali turun. Angin sejuk menyelinap. Dan seperti biasa, Bu Marni menutup harinya dengan sehelai doa. Ia menatap ke langit-langit rumah. Kemudian berkata pelan, "Ya Allah, jika hari ini ada orang yang sadar bahwa harga diri tak ditentukan oleh harta, maka biarkan sholawat ini menjadi saksi bahwa aku pernah mencoba, meski hanya sekali, mewakili mereka yang tak pernah dipandang." Ia menarik napas panjang, menutup matanya perlahan, sementara anaknya tertidur di sampingnya. Malam itu, rumah kecil di pinggiran kota dipenuhi kedamaian yang tak bisa dibeli. Dan nama Bu Marni diam-diam menjadi bagian dari perubahan besar di hati banyak orang. Pagi yang biasa berubah tak biasa saat dua pria berseragam resmi datang mengetuk pintu rumah Bu Marni. Senyuman mereka sopan, ucapan mereka lembut, dan amplop yang mereka serahkan bercap Garuda emas membuat dunia kecil Bu Marni berguncang dalam diam. Ibu Marni Sulistyorini. Bu Marni mengangguk perlahan. Dalam hatinya belum sepenuhnya percaya pada apa yang ia baca dari undangan di tangannya. Di sana tertulis, undangan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri jamuan khusus di Istana Negara. Anaknya yang berdiri di belakang pintu tampak kaget. "Ibu, itu Istana Negara, Bu?" Bu Marni hanya mengangguk lagi. Matanya menatap surat itu tanpa berkedip. Bibirnya bergerak pelan. Sebuah sholawat mengalir seperti biasa, membalut perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Hari berganti. Mobil hitam resmi datang menjemput. Bu Marni tak mengenakan kebaya mahal. Hanya baju putih bersih, kerudung sederhana, dan sepatu datar yang telah menemaninya bertahun-tahun. Anaknya ikut mendampingi. Duduk diam di samping ibunya. Matanya terus menatap wajah tenang yang tak berubah sejak dulu. Perjalanan menuju istana tak banyak diisi obrolan. Hanya senyap yang membawa gema banyak kenangan. Dari pasar ke lorong bank. Dari tangis teller hingga pelukan anak yatim. Dan kini, menuju halaman paling berpengaruh di negeri ini. Setibanya di istana, langkah Bu Marni pelan, namun tegas. Setiap anak tangga seolah menjadi simbol perjuangan tak bersuara yang kini terdengar ke seluruh penjuru negeri. Di ruang utama, para tamu undangan sudah berkumpul. Pejabat tinggi, pengusaha, tokoh agama, dan beberapa tokoh inspiratif nasional. Semua berdiri. Semua menoleh. Saat nama Bu Marni disebut oleh pembawa acara. Ibu Marni Sulistyorini. Wanita inspiratif yang menggetarkan hati bangsa melalui tindakan sederhana namun penuh hikmah. Kami undang ke depan. Suara tepuk tangan bergemuruh. Bukan dari kekaguman atas harta, tapi dari hormat yang lahir karena ketulusan.
Bu Marni melangkah ke depan. Matanya tidak memandang kamera. Tidak pula sorotan. Tapi hanya ke arah satu tempat, podium kecil tempat ia akan berbicara. Presiden berdiri tak jauh dari sana. Senyumnya hangat. Tatapannya penuh penghargaan. Dan saat Bu Marni berdiri tepat di belakang mikrofon, suasana menjadi hening seperti langit sebelum hujan turun. Suara Bu Marni pelan, tapi tiap katanya menembus dada. Saya bukan siapa-siapa. Hanya perempuan biasa yang ingin hidup tenang. Tapi saat saya melihat wajah-wajah sombong yang lupa cara memanusiakan manusia, saya tahu. Diam saja tidak cukup. Semua orang terpaku. Beberapa pejabat mengusap ujung mata. Dan para tamu undangan menunduk perlahan. Uang 50 miliar. Tak pernah bisa mengangkat nilai diri saya. Yang mengangkat adalah ketika saya tidak ikut jadi serupa. Ketika saya memilih untuk tidak membalas. Dan tetap menunjukkan bahwa menjadi baik tidak harus berteriak. Di kursi depan, seorang menteri mengusap kacamatanya. Seorang tokoh pendidikan mengangguk pelan. Dan presiden sendiri menunduk hormat. Saya tidak datang untuk menerima penghargaan. Karena saya bukan yang paling mulia. Tapi jika hari ini ada yang tersadar bahwa menghormati orang lain adalah dasar dari kehidupan, maka cukuplah itu sebagai balasan. Setelah Bu Marni turun dari podium, ruangan kembali hening. Kemudian riuh tepuk tangan bergema. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah jamuan negara, banyak tamu undangan yang berdiri bukan karena protokol, tapi karena rasa hormat yang murni. Selesai acara, Presiden menghampiri langsung, mengulurkan tangan, dan berkata pelan, "Ibu, negara ini berhutang pelajaran besar hari ini. Darimu." Bu Marni hanya tersenyum tipis. "Terima kasih Pak Presiden. Semoga bangsa ini terus dijaga akhlaknya." Presiden mengangguk. Dan seperti isyarat yang tidak diatur, seluruh pejabat satu persatu berdiri dan menyalami Bu Marni. Di luar ruangan, wartawan menunggu. Bukan untuk menggali sensasi, tapi ingin merekam satu kalimat sederhana dari wanita itu. Dan ketika seorang reporter muda bertanya, "Ibu Marni, bagaimana rasanya dihormati di tempat seagung ini setelah sebelumnya dihina di tempat yang jauh lebih kecil?" Jawaban Bu Marni sangat singkat, namun mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. "Saya tidak pernah merasa dihina. Karena harga diri saya tidak ditentukan dari ucapan orang, tapi dari cara saya tetap berdiri. Saat orang lain berusaha menjatuhkan. Saat malam tiba, dan semua berita tentang jamuan kenegaraan tayang, banyak orang tua mengajak anak-anaknya menonton. Bukan karena ingin memperlihatkan istana, tapi karena ingin memperkenalkan siapa itu Bu Marni. Seorang ibu rumah tangga yang tak punya gelar, tak punya pangkat, tapi punya hati yang mampu menundukkan mereka yang lupa caranya bersikap rendah hati. Di berbagai sudut negeri, sekolah, masjid, rumah ibadah, ruang keluarga, nama Bu Marni disebut dalam doa, dalam pelajaran, dan dalam percakapan yang mengajarkan bahwa sederhana bukan berarti tak berarti. Malam itu, di rumah kayu kecilnya, setelah pulang dari istana, Bu Marni duduk di ruang tengah, memeluk anaknya. Lampu temaram menemani. "Ibu." Anak itu bertanya pelan,
Kalau semua orang sekarang kenal ibu, apakah kita tetap akan hidup di sini? Bu Marni tersenyum, mengelus kepala anaknya. Kita tetap di sini. Karena rumah bukan soal besar atau mewah, tapi tempat di mana hati kita merasa cukup. Angin malam berhembus lembut, dan dari jendela kecil terdengar suara sholawat pelan, mengalir dari bibir seorang wanita yang telah mengguncang dunia tanpa meninggikan suara. Beberapa hari setelah undangan dari istana, nama Bu Marni terus bergema di banyak tempat. Namun di balik itu, ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, menyeduh teh, membacakan surat pendek untuk anaknya. Tapi tak banyak yang tahu bahwa ada satu bagian dari kisah Bu Marni yang belum pernah diungkap ke publik. Bagian yang ia simpan sendiri selama lebih dari 1 dekade. Bagian yang tak tertulis di buku, tak terdengar di pidato, dan tak tertangkap kamera. Rahasia itu kini mulai terbuka saat sebuah surat dari notaris datang, diantar langsung ke rumahnya oleh seorang kurir berpakaian hitam. Surat itu berisi dokumen warisan lama, tertanggal 12 tahun silam, tepat 1 minggu setelah suaminya wafat. Di dalamnya tertera pesan terakhir sang suami, tertulis dengan tulisan tangan, halus namun tegas. Berisi satu amanah yang selama ini hanya diketahui Bu Marni sendiri. Marni, jika suatu hari dunia memperlakukanmu dengan buruk, jangan marah, jangan benci, tapi bawa mereka pada cermin, agar mereka bisa melihat wajah mereka sendiri. Dan jika kelak engkau butuh kekuatan, ingatlah bahwa di dalam dirimu ada cinta yang tak akan pernah pudar. Bu Marni menatap surat itu lama. Matanya berkaca-kaca. Ia duduk di kursi bambu di sudut rumah dan membaca kalimat itu berulang-ulang sambil memeluk map berisi dokumen. Di sisi meja terdapat sebuah kotak kayu kecil. Kotak yang selama ini ia simpan di bawah tempat tidurnya. Kuncinya ia kalungkan di leher. Dan isinya tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia membuka kotak itu kembali. Di dalamnya terdapat beberapa barang milik almarhum suaminya. Sebuah jam tangan lama, foto pernikahan mereka, dan sebuah flashdisk kecil berbalut kain putih. Ia memasukkan flashdisk itu ke dalam laptop lamanya, yang sudah mulai berkarat. Dan di layar muncul video singkat. Suaminya duduk di ruang kerja dengan suara pelan namun jelas. Kalau kamu menonton ini, berarti kamu sudah melalui banyak hal. Dan jika kamu masih bertahan, maka kamu lebih kuat dari apapun yang pernah aku kenal. Marni, hidup akan memelintirmu, menghakimi, dan menginjak harga dirimu. Tapi jangan biarkan itu mengubah siapamu sebenarnya. Tetaplah sederhana. Tetaplah lembut. Karena dunia ini hanya bisa diselamatkan oleh orang-orang yang tidak keras. Air mata Bu Marni jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena kekuatan cinta yang ia rasakan kembali. Cinta dari masa lalu, yang kini menjadi cahaya di setiap langkahnya. Di luar rumah, seorang pria tua berdiri di depan pagar. Mantan rekan bisnis suaminya, yang dulu hilang kontak setelah warisan dibagi.
Ia datang membawa kabar besar. Marni, aku minta maaf. Dulu aku menuduhmu menyembunyikan aset. Aku bahkan menandatangani surat pemutusan warisan. Tapi sekarang aku tahu. Semua tuduhan itu salah. Bu Marni keluar. Menatap pria itu dengan tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam. Apa yang membuatmu datang ke sini setelah sekian lama? Pria itu menghela napas. Aku menonton rekamanmu di istana. Dan aku malu. Karena dulu aku menertawakanmu. Seperti mereka di bank. Aku datang bukan untuk menebus. Karena itu tak mungkin. Tapi untuk belajar. Dan minta maaf. Bu Marni menatap pria itu lama. Kemudian membuka pagar. Masuklah. Jika niatmu ikhlas. Rumah ini tak pernah menutup pintunya untuk siapapun. Di ruang tamu kecil itu. Dua manusia yang dulu sempat bermusuhan. Duduk berdampingan. Tanpa kata panjang. Hanya disatukan oleh rasa bersalah dan ketulusan. Sore itu. Hujan turun pelan. Anak-anak kampung bermain di depan rumah Bu Marni. Tertawa. Berlarian tanpa takut basah. Seorang ibu muda yang sering lewat membawa dagangan. Berhenti sejenak. Melihat rumah itu. Lalu berkata kepada temannya. Bu Marni. Dulu banyak yang anggap dia aneh. Tapi sekarang semua orang datang cari nasihatnya. Lihat saja. Tiap sore pasti ada orang dari luar kota. Dan benar. Rumah kayu sederhana itu kini menjadi tempat singgah banyak jiwa. Ada yang datang membawa masalah rumah tangga. Ada yang datang bertanya tentang pilihan hidup. Dan ada juga yang hanya ingin mendengar suara lembut Bu Marni mengucap sholawat. Suatu malam. Saat listrik mati dan hanya cahaya lilin menerangi ruangan. Anak Bu Marni bertanya. Ibu. Kenapa tidak pernah marah sama orang-orang yang jahat? Jawaban ibunya. Begitu sederhana. Namun mengguncang. Karena kalau aku ikut jahat, maka dunia ini hanya akan penuh dengan kebencian. Dan siapa lagi yang bisa memberi cahaya? Kalau semua ikut jadi gelap. Anak itu terdiam. Kemudian menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Dan malam itu, lilin kecil di meja terasa lebih terang dari biasanya. Di langit, bulan bulat sempurna. Dan dari rumah kecil itu, suara sholawat mengalun kembali. Tidak keras, tidak megah, tapi menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Karena di balik setiap kata, tersimpan luka yang telah disembuhkan oleh kesabaran. Dan cinta yang tumbuh dari kehinaan yang dijadikan kekuatan. Beberapa minggu setelah nama Bu Marni mengguncang negeri, dampaknya tak hanya terasa di lingkungan perbankan atau jagat maya, tapi merambat hingga ke ranah kebijakan dan pendidikan moral nasional. Di sebuah ruang konferensi pers, seorang menteri pendidikan berdiri di atas podium. Dengan suara mantap, ia mengumumkan kurikulum baru tentang akhlak dan empati yang akan diterapkan di seluruh sekolah dasar dan menengah. Kami terinspirasi dari kejadian nyata yang melibatkan seorang wanita paruh baya bernama Bu Marni. Sikap beliau yang tak membalas hinaan dengan amarah telah memberi contoh lebih kuat dari 1000 ceramah moral. Di layar proyektor tampak cuplikan wajah Bu Marni. Tersenyum tenang. Mengenakan daster dan membawa tas kain. Di tengah kerumunan yang dulu merendahkannya.
Para wartawan mengangkat kamera. Sorotan cahaya bergantian menyala. Rekaman itu disebar ke seluruh media nasional. Judul-judul besar terpampang di halaman depan berita daring. Wanita tanpa gelar yang mengubah sistem. Dari daster ke istana, revolusi akhlak dimulai. Bu Marni, wajah asli dari nilai kemanusiaan. Di tempat tinggalnya, hidup Bu Marni tetap sama. Ia tidak meminta pengamanan, tidak mengganti rumah, dan tidak membangun pagar tinggi. Anaknya masih sekolah seperti biasa. Masih sarapan dengan tempe goreng. Dan masih duduk bersama ibunya setiap sore untuk mengaji. Namun tetangga-tetangga mulai berubah. Yang dulu jarang menyapa, kini datang membawa makanan, membantu menyapu halaman, dan mendengarkan nasihat dengan penuh hikmat. Seorang ibu muda, yang dulunya pernah bergosip soal Bu Marni, datang dengan anak balitanya, duduk di teras rumah, dan berkata, "Bu, saya malu. Dulu saya ikut meremehkan. Tapi sekarang, saya ingin anak saya tumbuh jadi orang baik. Bolehkah saya belajar darimu?" Bu Marni hanya tersenyum, mengusap kepala si anak kecil, dan menjawab, "Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hati." Suatu hari, seorang mahasiswa jurusan komunikasi datang ke rumah Bu Marni, membawa kamera dan kertas pertanyaan. Ia ingin membuat dokumenter untuk tugas akhir kuliahnya. "Bu, apa yang mendorong ibu tetap diam saat dihina?" tanya pemuda itu sambil menyiapkan mikrofon. Bu Marni menatap ke langit-langit rumah, lalu menjawab pelan, "Karena diam itu bukan berarti kalah. Kadang, diam itu caramu menunjukkan bahwa harga diri tidak butuh suara keras, tapi tindakan yang lembut dan pasti." Mahasiswa itu terdiam, kemudian menulis di catatannya, "Pelajaran terbesar bukan dari tempat kuliah, tapi dari rumah sederhana seorang wanita berhati mulia." Di luar negeri, sebuah kanal berita internasional menayangkan kisah Bu Marni dengan judul "The Woman Who Moved a Nation with Silence." Dalam bahasa yang asing, namanya disebut dengan nada penuh hormat. Dan dalam komentarnya, ribuan orang menulis, "This woman deserves a PhD prize. True nobility lies in humility. I wish our leaders had a fraction of her soul." Di Balai Kebudayaan Jakarta, pameran lukisan diadakan khusus bertema wajah-wajah keikhlasan. Dan potret Bu Marni dilukis oleh seniman-seniman muda. Dengan ekspresi tenang, mata redup, dan senyum kecil yang tak pernah menuntut pengakuan. Malam itu, di sebuah acara TV nasional, seorang ustadz ditanya oleh pembawa acara, "Ustadz, siapakah tokoh yang paling menginspirasimu tahun ini?" Ustadz itu menjawab tanpa ragu, "Bu Marni. Karena beliau mengajarkan kita bahwa akhlak bukan teori, tapi perbuatan. Dan keikhlasan itu bukan cerita, tapi jalan hidup." Satu studio hening sejenak, sebelum riuh tepuk tangan membanjiri layar. Saat dunia terus mengangkat namanya, Bu Marni tetap menjadi dirinya. Masih menjemur pakaian sendiri. Masih menulis di buku catatan kecil. Dan masih menuliskan doa untuk orang-orang yang pernah merendahkannya. Di buku itu, halaman terbarunya berisi tulisan seperti ini. "Ya Allah, aku tak ingin dikenang sebagai yang kuat,
Tapi sebagai yang bertahan, aku tak ingin disebut hebat. Tapi semoga aku bisa menjadi jembatan bagi mereka yang hatinya sedang terluka. Di balik kata-kata itu, tersimpan beban yang ia pikul dengan sabar. Sebab apa yang ia hadapi bukan hanya hinaan, tapi ujian dari Allah untuk tetap menjaga hati tetap lembut di dunia yang semakin keras. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang dari luar negeri, dikirim oleh Organisasi Kemanusiaan Dunia. Di dalamnya tertulis, "Kami mencalonkan Ibu sebagai tokoh perdamaian rakyat Asia. Karena tindakan Ibu telah memberi contoh kuat bahwa kekuatan sejati lahir dari kesederhanaan dan keikhlasan." Anak Bu Marni membaca surat itu keras-keras, lalu menatap ibunya dengan mata membelalak. "Ibu, ini penghargaan internasional." Bu Marni tersenyum, namun tidak mengangguk. Hanya menutup surat itu dan berkata, "Biarkan dunia memberi penghargaan. Asalmu tidak pernah meminta. Karena penghargaan paling indah adalah ketika hati tetap tenang. Meski dunia memberi guncangan, di tengah semua itu, masih banyak yang datang ke rumahnya. Dari menteri sampai nelayan, dari pelajar sampai petani. Dan semuanya membawa pertanyaan yang sama. Bagaimana caranya menjadi seperti Ibu? Dan jawabannya tak pernah berubah. Belajarlah menahan lidah. Belajarlah menahan tangan. Dan belajarlah menahan hati dari membalas. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak kebencian. Tapi lebih banyak orang seperti Bu Marni. Yang berjalan dengan pelan. Namun meninggalkan jejak. Di hati begitu banyak manusia. Malam itu, di bawah langit berbintang, di rumah kecil tanpa plakat, tanpa gelar, tanpa lambang prestasi, seorang wanita menutup matanya di atas sajadah dan mengucapkan satu kalimat penuh keyakinan. Jika satu orang berubah karena kisah ini, maka cukup sudah alasan aku bertahan dulu saat dihina. Dan langit malam seolah ikut bersaksi bahwa seorang wanita biasa telah membuat dunia menunduk dengan hormat. Fajar merekah. Langit mulai berganti warna. Dari hitam pekat menjadi jingga lembut. Suara ayam bersahutan di kejauhan. Angin pagi mengusap dedaunan. Dan rumah kecil di ujung jalan itu masih berdiri tenang, dengan jendela yang selalu terbuka bagi siapapun. Di dalamnya, Bu Marni duduk di depan meja kayu tua. Di hadapannya, tersusun rapi ratusan surat dari orang-orang yang tak ia kenal. Semuanya datang dari berbagai penjuru negeri, bahkan dari luar negeri. Ditulis dengan tangan gemetar, penuh rasa terharu. "Bu Marni, saya pernah memperlakukan ibu saya sendiri dengan kasar. Tapi setelah melihat ibu di TV, saya menangis. Dan saya minta maaf pada beliau. Ibu, saya dulunya arogan. Tapi setelah mendengar ceritamu, saya jadi lebih hati-hati. Saya ingin belajar seperti ibu. Ibu Marni, saya orang asing. Dari Jepang. Saya menonton berita tentangmu. Dan saya menangis. Karena saya melihat cahaya dalam matamu. Terima kasih atas pelajarannya." Bu Marni tak membalas semua surat itu. Ia hanya menyimpannya. Membacanya satu persatu. Lalu mengusapnya dengan jemari yang mulai menua. Bukan karena ia tidak menghargai,
Tapi karena ia merasa semua itu bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga sebagai amanah. Siang itu, seorang gadis muda datang ke rumah Bu Marni. Berpakaian rapi, membawa buku catatan dan perekam suara. "Ibu, saya dari Fakultas Sastra. Saya sedang menyusun buku tentang wanita-wanita yang mengubah wajah dunia. Bolehkah saya menulis tentang ibu?" Bu Marni tersenyum. "Kalau niatnya baik, silakan. Tapi jangan tulis saya sebagai orang hebat. Karena saya hanya orang biasa yang kebetulan mendapat cobaan dan memilih diam." Gadis itu menatap kagum, lalu mulai merekam. Dan untuk pertama kalinya, Bu Marni menceritakan detail yang selama ini tak pernah ia bagi. Tentang bagaimana ia dulu dihina di lingkungan tempat tinggal barunya. Karena suaminya wafat dan ia memilih tinggal di rumah sederhana. Tentang bagaimana ia dicibir oleh keluarga sendiri, yang menuduhnya menyembunyikan warisan. Dan tentang malam-malam panjangnya, yang ia lewati hanya dengan air mata dan sholawat. "Pernah, Bu, merasa ingin membalas?" tanya gadis itu pelan. Bu Marni terdiam. Kemudian menoleh ke jendela, menatap langit yang mulai mendung. "Ya, pernah. Apalagi saat anak saya mulai ikut merasa sedih. Tapi saya selalu ingat bahwa ketika saya ingin dibalas oleh manusia, saya lupa bahwa penilaian dari Allah lebih mulia. Dan itulah kenapa saya tetap bertahan." Gadis itu menulis dengan tangan gemetar. Dan saat selesai, ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya berdiri, lalu memeluk Bu Marni dengan pelan. Di lain waktu, sebuah pesan masuk ke ponsel Bu Marni. Dari nomor yang tak dikenal. Pesan singkat itu berbunyi, "Ibu Marni, saya adalah teller yang dulu mempermalukan ibu. Saya sudah pindah ke kota lain. Tapi rasa bersalah saya tidak pernah hilang. Saya hanya ingin bilang, terima kasih. Karena ibu tidak membalas. Karena ibu memberi saya kesempatan untuk berubah." Bu Marni membalas. Hanya dengan satu kalimat. "Semogamu menjadi manusia yang lebih kuat dan lebih lembut dari kemarin." Ia tidak pernah menyimpan dendam. Tidak pernah menghitung siapa yang menyakitinya. Ia hanya mencatat siapa saja yang akhirnya kembali. Dan membawa niat baik. Di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, nama Bu Marni kembali disebut. Bukan di media. Bukan dalam upacara resmi, tapi dalam khutbah seorang ustadz di masjid kampung. Jamaah sekalian, jika kita ingin tahu makna kemerdekaan sesungguhnya, lihatlah bagaimana seorang wanita yang tidak melawan dengan kemarahan, tapi membungkam kezaliman dengan keteguhan hati. Itulah kemerdekaan sejati. Di antara jamaah, seorang pria tua menangis diam-diam. Ia adalah mantan tetangga Bu Marni, yang dulu pernah berkata, hidupnya terlalu hina untuk dihormati. Dan kini, ia mendengarkan namanya disebut dalam doa-doa penuh hormat. Waktu terus berjalan. Dan hari itu pun tiba. Saat Bu Marni duduk di kursi goyang di teras rumah. Anaknya kini sudah tumbuh remaja. Berdiri di sampingnya. Menyodorkan secangkir teh. "Ibu, besok aku akan ke pesantren. Melanjutkan belajar. Aku ingin suatu hari jadi orang yang bisa menjaga akhlak. Seperti ibu menjaga harga dirimu selama ini."
Bu Marni tersenyum, menatap anaknya penuh rasa bangga. Tangannya gemetar mengelus kepala anaknya. Lalu berkata, "Jagalah hatimu. Lebih darimu menjaga hartamu. Karena dunia ini akan terus berubah. Tapi jika hatimu tetap bersih, makamu akan jadi cahaya untuk sekelilingmu. Meski mereka menutup mata sekalipun. Saat malam turun dan langit gelap kembali, suara sholawat dari rumah kayu itu tetap mengalun. Suara yang dulu diabaikan. Suara yang dulu dilecehkan. Tapi kini telah menjadi saksi bahwa dunia bisa berubah. Bukan oleh teriakan. Bukan oleh kekuasaan, tapi oleh keteguhan seorang wanita sederhana yang menolak tunduk pada penghinaan dan tetap memilih berdiri dalam kemuliaan. Di rumah kecil itu, jejak Bu Marni akan selalu tinggal. Meski suatu hari tubuhnya tiada, kisahnya akan terus tumbuh di hati yang pernah disentuhnya. Dan dunia tak akan pernah melupakan bahwa ada masa di mana semua kepala menunduk di hadapan seorang wanita yang berjalan dengan daster dan mengguncang hati seluruh negeri.